Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Idul Fitri. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai hari ini, informasi dan motivasi Idul Fitri. Ada yang mengatakan Idul Fitri itu kembali kepada suci pasca Ramadan. Kita coba memasuki bulan Syawal. Orang mengatakan Idul Fitri. Ya, semoga hari ini kita dalam kebaikan dan keberkahan ridhonya. Kita masih dalam semangat Idul Fitri, kembali kepada suci. Ya, inilah sebuah impian harapan daripada insan. Agar apa? Setelah kita puasa di bulan suci Ramadan, kita coba temukan kesucian hati. Coba kita temukan kesucian diri. Coba kita temukan bahwa setelah sebulan penuh kita menjalankan tirakat lahir dan batin, puasa lahir dan batin, maka kita akan menemukan bahwa Idul Fitri adalah sesuatu yang sangat indah, diharapkan dan diidamkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk umat Islam tentunya. Nah, Idul Fitri, ada yang mengatakan sukacita sebagai seorang muslim karena menyongsong hari raya, hari yang besar, hari kegembiraan dan hari kemenangan bagi umat Islam. Maka saya katakan Idul Fitri ini merupakan sesuatu yang indah. Karena apa? Ada yang mengatakan Idul Fitri adalah lebaran atau bubaran. Ya. Lebaran itu setelah bulan suci Ramadan, puasa, lebaran, lebar puasa ya, usai puasa baru masuk Idul Fitri. Maka Idul Fitri itu biasanya diidentikan ya dengan mudik pulang kampung, dengan menikmati situasi dan kondisi bersama keluarga, bersama handai tolan anak saudara ya. Nah, Idul Fitri atau lebaran biasanya menjadi perayaan ibadah ya. Ada yang memberikan angpau, memberikan hadiah, memberikan sedekah, infak atau hadiah. Nah, kemudian mendatangi sanak famili ya. Di sanalah orang kadang terus bisa menikmati situasi seperti itu. Pertanyaannya, Idul Fitri itu maknanya apa sih? Makna Idul Fitri tidak hanya sekedar kembali pada yang suci sebenarnya. Idul Fitri dapat pula diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kehadirat Allah. Ya, lu kok bisa? Ya, karena kita sudah memasuki yaitu apa istilahnya? Hari yang sangat indah ya. Hari yang penuh kenikmatan ya. Karena begitu ya, karena di hari fitri tersebut seseorang akan mendapatkan keindahan-keindahan yang hadir di sekitar kita. Yang pertama, budaya mungkin sungkem, permohonan maaf. Kadang di hari-hari biasa malas sih, ngapain maaf, egonya tinggi. Tetapi di bulan Idul Fitri segala ego luntur. Maka orang tua dan anak melakukan interaksi sosial, saling mengikhlaskan, saling memaafkan, biarpun kata tidak terucap, mungkin tangan saling menjabat. Biarpun mungkin kalimat tidak terucap, tetapi rasa sudah terasa bahwa mereka ikhlas saling memaafkan di bulan Idul Fitri atau di bulan Syawal. Kemudian fenomena yang lain adalah mudik. Mudik itu dari kota ke desa, aku mungkin dari desa ke kota. Orang yang setahun bekerja keras, ya, membanting tulang, berpeluh dengan keringat, dan berlari-lari dengan tekad, berkejar-kejaran dengan semangat. Akhir cerita akhirnya kita pulang ke kampung. Kita temukan jati diri bersama keluarga, dan disitulah muncul Idul Fitri. Idul Fitri juga dimaknai dengan pesta sukacita, tetapi
bagi orang-orang tertentu, maka diwujudkan dalam bentuk mungkin baju baru, mungkin sepatu baru, mungkin sandal baru. Ini ekspresi, ya, ekspresi Lebaran. Apakah salah? Tidak. Mungkin bagi anak-anak kecil, mungkin bagi saudara kita, untuk ekspresi bahagia bila Lebaran atau Idul Fitri ini punya baju yang baru, biarpun mungkin 1 potong, 2 potong. Tetapi hakikatnya Idul Fitri bagi anak tentunya beda. Cara merayakan Idul Fitri anak-anak dengan orang tua sangat beda. Apalagi orang yang sudah lanjut usia. Ketika sudah lanjut usia, maka Idul Fitri yang diharapkan itu ketika keluarganya kumpul. Ketika anaknya hadir, kemudian mereka datang bersilaturahim, bercengkerama, bicara tentang kehidupan, bicara masa depan, bisa bicara tentang masa tua, masa renta. Maka Idul Fitri itu identik dengan menikmati hari-hari di mana seseorang mencoba saling asih dan asuh. Asih, asah dan asuh. Asih adalah mengasihi. Mengasihi, kemudian mencoba menghangatkan dengan nuansa kasih dari hati yang paling dalam, dari rasa yang paling dalam. Kemudian bagaimana dengan asah? Asah adalah mencoba melatih otak intelektual kita, saling mengasah, saling berdiskusi, ya, dalam rangka untuk mencari kebenaran, mencari jati diri, dan mencari kesejahteraan di masa depan. Maka dikatakan asah, ya. Asih, asah, asuh. Kemudian yang asuh. Asuh adalah dalam rangka melindungi anak-anak kita, biarpun mereka sudah dewasa, biarpun mereka sudah keluarga, paling tidak memberikan bantuan motivasi, masukan dan saran, menjadi asuh, pengasuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Itu kawan, jadi yang kami sampaikan. Apalagi sih fenomena Idul Fitri? Nah, mungkin teman-teman beda dengan kita, atau teman-teman ada cara-cara sendiri dalam merayakan Idul Fitri. Jadi, saya katakan Idul Fitri adalah cara yang indah. Hampir di Indonesia itu budaya Idul Fitri selalu marak, selalu ramai. Sehingga pemerintah pun melakukan intervensi, maksudnya mengatur agar tidak terjadi kemacetan saat mudik, agar tidak terjadi kemacetan saat mereka pulang kampung atau mereka balik kerja. Yang pasti Idul Fitri adalah kerinduan, keindahan, kemudian harapan asa yang diterbangkan. Nah, apalagi? Oh ya, doa yang dipanjatkan. Kadang kita memohon di Idul Fitri ini dengan permohonan yang singkat mungkin, atau mungkin kita curhat pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, di hari yang fitri ini, kami yakin dan sadar bahwa dinamika hidup dan kehidupan terus berjalan. Makin waktu, maka kita mendekati satu titik patok, yaitu patok kematian. Dan kita memohon kepada Allah agar semakin dekat dengan patok kematian, maka semakin tambah bekal dan iman serta takwa kita. Di hari Idul Fitri ini Tuhan, kita memohon kepada Allah agar dibersihkan diri ini, jiwa ini, agar debu-debu dosa dihilangkan, debu-debu dosa dilenyapkan, masa lalu yang kelam dikuburkan. Kita ingin menatap masa depan dengan semangat baru, cita-cita baru, gaya baru, reformasi baru. Agar terjadi pembaruan dalam pikiran-pikiran kita. Pikiran yang kotor kita perbaharui dengan pikiran yang positif. Pikiran yang kotor kita perbarui dengan pikiran-pikiran yang sehat. Dan akhirnya tindakan sehat kita berjalan, perilaku sehat kita berjalan. Kemudian kita menjadi orang yang sangat bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi diri sendiri, juga keluarga. Bukan menjadi pecundang yang di sana sini ditendang.
bukan menjadi pecundang yang di sana sini diterjang, bukan menjadi pecundang yang di sana di sini dihadang, sehingga hidupnya menjadi masalah, menjadi problema, menjadi sesuatu yang menyedihkan. Maka tetaplah dalam fokus di Idul Fitri ini, khairun nas anfa'uhum linas, sebaiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian apalagi di Idul Fitri, maka coba kita muhasabah diri, meneliti di relung hati yang paling dalam, di pojok-pojok hati. Adakah dusta, adakah dosa, adakah khianat kepada Allah, adakah perilaku-perilaku yang senantiasa menyedihkan dan menjengkelkan. Semoga Idul Fitri ini hati kita kembali kepada suci. Kita memaafkan tanpa harus dimintai maaf. Kita mengikhlaskan walaupun mereka tidak minta untuk ikhlas. Kehidupan akan terus berjalan apa adanya. Dan makin tua, kita akan berhadapan dengan sebuah titik kematian. Kullun nafsi dha'iqatul maut. Moga kita sama Allah dekat dengan kebaikan, dekat dengan kemaslahatan, agar menjelang kematian kita memasuki alam barzah, kita bisa husnul khotimah. Terima kasih, inilah refleksi diri berkaitan dengan Idul Fitri. Semoga Allah memudahkan kita dalam langkah kebaikan. Semoga Allah menata hati kita agar tetap ikhlas menghadapkan qalbu ke hadirat Allah, mardotilah, selalu diridhoi langkah, hati, dan pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.